السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا. تقبل دعاءنا بجاك سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاك علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأدب المفرد الشيخ الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita awali dengan membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillah al-azim alladhi mala'a arkana arshillahil azimi wa qamat bihi awalimullah al-azimi an tusalliya ala maulana Muhammadin dhil qadril azim wa ala alihi nabiyillahil azim biqadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya maulana ya maulana ya Muhammadun ya Muhammadun ya dzal khulqi al-azimi wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dhalika wajma' baini wa bainahu kama jama'ta baina ar-ruhi wan nafsi zahiran aw batinan yaqadatan wa manaman waj'alhu ya rabbi ruha lidhati min jami'il wujudi fid dunya qabla al-akhirah ya azim ya azim ya azim. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, perindu syafaat Rasulullah, hafidha rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Baru saja kita telah mengawali memohon kepada Allah dengan syafaat Rasulullah
dengan barakah keutamaan salawat, salah satu yang kita pinta adalah kita bisa melihat wajah Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan yaqdatan. Yaqadatan. Yaqadah itu artinya dalam keadaan sadar. Walaupun atau juga wamanaman dalam keadaan tidur, berarti bermimpi. Kita baru saja sudah meminta kepada Allah agar kita bisa melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, melihat wajah indah Rasulullah, baik dalam keadaan kita sadar maupun dalam keadaan kita tidur, yaitu bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka paringakina sareng Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat wajah Sayyidil Wujud, wajah Sayyidil Kaunaini wal Thaqalain, wajah Sayyidil Arabi wal Ajami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita diperlihatkan oleh Allah, lebih-lebih kelak kita diperlihatkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya juranna Gusti Allah, muka rezekiana kita bisa melihat wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali akan mengaji setelah beberapa hari kita tidak mengaji. Kita akan lanjutkan di kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kita akan lanjutkan hadis Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات. Ini berarti dari Tayasalah ibnu Mayyas. Beliau berkata, Tayasalah ibnu Mayyas berkata, Qala berkata, Kuntu, aku, ya, siapa aku? Tayasalah ibnu Mayyas. Kuntu, aku, ma'an najadat, bersama dengan orang-orang najadat. Ya. Bani Najadat. Bani Najadat ini disebutkan ini satu kelompok, satu kabilah yang banyak bermaksiat kepada Allah, ya, yang banyak melakukan dosa, kejahatan, bermaksiat. Ya. Jadi pada ben setong kampung selakona maksiat malah loh. Nah, ada di Indonesia ini hasil penelitian di satu daerah, satu kampung itu pekerjaannya ngicok kepi. Pekerjaannya ngicok. Satu kampung itu pekerjaannya ngicok semua. Nah ini pada satu kampung bermaksiat. Bermaksiat. Banyak yang bermaksiat. Pokoknya kejahatan terus dilakukan. Kuntu ma'an najadat. Aku bersama orang-orang Bani Najadat. Fa'asabatu dhunuban. La araha illa minal kabair. Ya, jadi dia melakukan dosa-dosa. Ya. Banyak dosa-dosa. Ya. Kecuali dosa-dosa yang besar. Fadzakartu dzalika li Ibni Umar. Kemudian suatu ketika saya bercerita. Siapa yang bercerita? Tadi Taisalah Ibnu Mayyas. Bercerita kepada Ibnu Umar, li Ibni Umar. Ibnu Umar itu siapa? Putra dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar. Ibnu Umar itu nama aslinya Sayyidina Abdullah bin Umar. Otabe terkenal dengan sebutan Ibnu Umar. Qala, berkata Taisalah Ibnu Mayyas kepada Ibnu Umar. Mahia. Wahai Ibnu Umar, aku bersama dengan orang-orang ini. Apakah bagaimana menurut engkau dosa yang dilakukan oleh orang-orang Najadat ini? Apakah ini masuk dosa besar ataukah dosa kecil? Bagaimana menurut engkau? Tanya. Qultu, kemudian dijawab, kada wa kada. Nah,
Apa namanya? Oh salah. Qala, kemudian berkata, berkata siapa Sayyidina Umar itu, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, mahiyah. Apa yang dilakukan oleh apa namanya? Oleh orang-orang Najadat itu. Bertanya ke siapa? Ke Toysalah Ibnu Mayyas. Nah, mahiyah, dosa apa yang telah dilakukan oleh orang itu? Ya, karena gelak carita kan, fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Saya cerita. Nah, kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Umar ya. Ibnu Umar, "Mahiyah, dosa apa yang telah dilakukan?" Qultu, saya menjawab ya. Ya. Toysalah Ibnu Mayyas itu menjawab, apa? Kada wa kada. Ini dan itu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab kada wa kada. Nikah bernikah, nikah, nikah, nikah. Nah, cuman di sini tidak dijelaskan nikahan apa. Nah, cuman kalau sudah panjang cerita banyak kada wa kada. Nah, dia bercerita apa? Kada wa kada. Nikah dan nikah. Nah, jadi ini dan itu ya. Nah, dia bercerita kayak apa dosanya? Kada wa kada. Oh, dijelaskan mon. Nah, berarti kada wa kada lanceng ora penjelasan mon. Ini dan itu. Qala, kemudian Ibnu Umar berkata, "Laisat hadhihi minal kaba'ir." Apa yang dilakukan oleh orang-orang Najadat itu bukan dosa besar. Nah, berarti dosa kene. Saya cerita gelak. Laisat hadhihi minal kaba'ir. Itu bukan dosa besar. Hunna tis'an, hunna tis'un. Nah, dosa besar itu ada 9, kata Ibnu Umar. Nah, ini menarik. Perhatikan ya, dosa raja yang kadang sadar dan tidak sadar kadang. Kadang tidak sadar, kadang sadar kita melakukannya. Namun ketika tidak tahu dianggap enteng. Nah, nikah. Hunna tis'un, ada 9 dosa besar itu. Apa? Yang pertama, al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Tak oleh. Agentongan salena Allah. Abak yakin ke salena Allah. Tak oleh. Manusia itu bukan tempat kita yakini, tapi kan tempat kita apa? Tempat kita jalin kerjasama. Keyakinan semuanya, pusat perhatian, penentu adalah Allah. Syirik ini kan beda 2. Beda syirkul asgar, beda syirkul akbar. Mun syirkul akbar ben nyembah langsung pas kapatung kira syirik besar. Nyembah kasihan Allah, syirik raja kira. Okay. Misalnya bodoh patung sempurna mpian pas, mpian apa ngiran ngene kan syirik besar itu. Tapi syirkul asgar hati kadang lebih percayaan ke usaha tempung ke Gusti Allah. Engkau mun ngari akan tak ngakan lah penyakit ini. Penyakit ini. Engkau mun tak alako kan tak ngakan lah penyakit. Iya memang pekerjaan itu tidak membuat kita makan. Yang membuat kita makan adalah Allah. Karena banyak orang si alako tak ngakan lah. Artinya jangan sampai gini. Berarti apapun harus Allah. Alako karena Allah, alako karena Allah. Makanya dalam madhab al-Ash'ari, Ash'ari, ya, Asy'ariyah, ya, madhab al-Ash'ari, ya, Imam Abu Hasan al-Ash'ari, segala sesuatu terjadi karena Allah. Makanya kudu diawali dengan insya Allah. Misalnya ngakan, nah insya Allah kenyang kok. Karena apa? Bersamaan kita makan, kalau bersamaan dengan ridhonya Allah, kenyang. Karena banyak orang ngakan tak kenyang. Nah, minum obat, pil. Minum obat, insya Allah beres. Nah, berarti apa? Bersamaan dengan ridho Allah, bektonan minum obat beres. Karena banyak orang minum obat, sampai takar parak tade, sakudeng, tak beres. Kan banyak orang sakit ke Amerika, pakun tak beres. Berarti yang menyembuhkan bukan obat, tapi Allah. Lah, itu kadang insya Allah beres. Jadi apapun kalau madhab Asy'ariyah didahulukan dengan insya Allah. Lah nikah. Kagapti lah insya Allah. Makanya itu penyakit yang pertama, dosa yang besar, syirku, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ini penyakit, syirik kecil. Nah, kita kadang percaya kepada kecerdasan. Engkau
pasti bahagia karena kok pintar, cerdas. Itu berarti kita bergantung kepada kecerdasan. Padahal kecerdasan milik Allah. Tak oleh. Nah, kata-kata ini Kak. Ini kadang kita, kalau syirik besarnya mungkin kita tidak kerjakan. Karena kulawan panjenengan bakun afajang ki. Kan ki kan? Bakun nyembah Allah. Bakun afajang sapun bekton. Tapi kadang syirik kecil. Nah, diuji dengan ekonomi, diuji dengan persoalan ini, kadang luntur, Mas. Nah, kita balikan, Mas. Kita gantungan kepada usaha manusia daripada pada Allah. Syirik aneka kempangannya menduakan Allah. Tak oleh. Coba siapa yang mau didua? Nah, tak oleh. Tanya ke nik bini coba, mau didua? Tak mau. Nah, cemburu gila Allah nih. Cemburu, makanya Allah paling cemburu, kan tidak mau diduakan Allah. Makanya syirik pada dosa terbesar, tidak mau Allah diduakan. Nah, katanya ya Nabi Allah tidak mau, apalagi manusia. Jangan bu ibu, aku tak mau didua. Kenapa? Karena Allah tidak mau didua. Nah, Allah kan tak mau. Menduakan Allah berarti syirik. Nah, makanya tidak boleh. Lain kata tak boleh. Kagapi Allah, kagapi. Pokok Allah harus wahid, harus satu. Qul huwallahu ahad, harus satu. Benikun perak Allah, datnya satu. Segalanya, kebesarannya satu. Allah kagapi. Nomor satu. Makanya tak boleh menduakan Allah. Menduakan Allah berarti syirik. Ini kawan. Lah, makanya hati-hati nih. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Menduakan Allah, menyekutukan Allah. Nyamana menyekutukan, gara menduakan. Nah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Lah, hati-hati nih. Nah, kalau syirik besar, insya Allah, alhamdulillah kita aman. Aman lah. Kan kita bakun apa aja kan? Berarti nyembah Allah, bakun usalli fardhu subhi rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, nyembah Allah. Tapi kadang syirik kecil. Kita kentongan kah? Usaha. Kentongan kah pangkat jabatan. Kentong kah harta. Kentong kah ilmu. Tidak boleh. Itu sarana semua. Bukan tempat bergantung. Makanya di dalam sholat, agar kita tidak terjadi syirik kecil, selalu diperbaharui. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iya, amalkan itu. Kulakan pun abri amalan. Dibaca setiap hari sholat 33 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca sambil diresapi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dek keajunan abdi nak nyempeh, benda keajunan abdi nyon pertolong. Berarti selain Allah tak ada. Lah. Nah, itu harus dilepaskan. Selain Allah teti apa? Teti wasilah, teti perantara. Kita tak mungkin kenyang tibi. Beda sebab kenapa? Ngakan. Tak kira langsung cerdas. Beda sebab kenapa? Acer. Tak kira langsung raja. Masa lahir langsung raja? Tak kira. Mulai dari kini proses energi, nutrisi, makan, nikah. Nah itu semua proses. Namanya proses wasilah. Pakun Allah penentu. Makanya kena baca. Diamalkan kan? Benikun perai baca, resapi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ada keajunan ya Allah, abdi nyampa. Ada keajunan abdi nyon pertolongan, dibaca. Ba'da salat maktubah berapa? 33 kali. Baca kan? Kini ka abo epa kokoh terus kepada Allah. Perhatikan dosa syirik, dosa yang besar, dosa besar yang pertama, syirik kepada Allah. Nomor 2, dosa besar yang kedua, wa qatlu nasamatin, apa? Membunuh, ya, membunuh. Dia kata oleh, membunuh jiwa, tidak boleh. Membunuh orang tak boleh. Nikah dosa besar, dosa raja membunuh. Nikah. Ya, membunuh tidak boleh. Ya. Termasuk membunuh apa? Membunuh janin tidak boleh. Terus tak ngandunga. Obat gugur tidak boleh. Niatan gini kawan, tidak boleh. Nah, tengate gini. Itu membunuh itu. Wal firaru minaz zahfi. Yang ketiga, dosa besar lari dari peperangan. Tak boleh. Insyaallah kita selamat.
ada perang di Indonesia. Ada perang. Tak kira yang ketiga tan. Ya muka-muka tak beda perang boleh ada lah, marilah. Kalau di Timur Tengah makin berkecamuk, perang. Palestina, yang baru kan perang makin. Alhamdulillah di Indonesia selamat. Muka-muka terus selamat sareng Allah. Jadi ketika dalam perang tak boleh lari, tak boleh buru je. Ada dosa besar. Berarti pengkhianat. Dosa besar. Norok perang buat magawat pertama. Tidak ada mau ngitak pas buru bah. Arahnya mana? Tak boleh. Dosa besar, kabair. Dosa besar, masuk dosa besar gini. Dosa besar. Yang ketiga dosa besar gini kan apa? Lari dari peperangan. Yang keempat, waqadful muhsanati, menuju orang berzina, menuju orang mukmin berzina. Tak boleh. Orang mukmin itu berzina tanpa bukti yang jelas. Tak boleh. Arwah zina, tak boleh. Montada bukti senyata. Nuduh orang muslim, mukmin berzina tanpa bukti yang jelas, dosa raja. Benikah ini kira dosa raja. Saya ingat, dosa besar. Menuduh orang mukminin, mukminat, reng bini, reng laki, seiman, seislam, itu berzina, tanpa bukti yang jelas, menuduh, itu namanya dosa besar. Yang keberempat. Tong, 2, telok, 4. Yang keempat. Yang kelima. Wa aklur riba. Nah, makan barang riba. Tak boleh je. Dosa raja benih kini. Wa aklur riba. Ini banyak di masyarakat. Ngakan riba. Oning riba. Riba kembangan nikah. Pese bebini. Tahu pese bebini? Melahirkan. Berkembang biak. Nah, pese bebini. Beni lelaki. Mana lelaki tak kira ngandung je. Bebini. Pese ngandung. Ada riba. Nyaman. Banyak macam riba. Nanti kita akan jelaskan. Di khusus pembahasan fikih tentang riba. Banyak macamnya. Tengah-tengah. Ketika yang paling nyata. Tak boleh. Yang mengandung unsur merugikan salah satu pihak, itu namanya riba. Tak boleh. Menguntungkan salah satu pihak, merugikan salah satu pihak, itu namanya riba. Ini kan paling sederhananya, pengertian yang paling sederhana. Ini kan PSB ini, tak boleh. Wa aklur riba. Dosa raja. Benih dosa kini. Sementara ini yang terjadi di masyarakat. Ya. Kemarin terjadi di masyarakat di mana-mana. Padahal nikah dosa raja. Benih dosa kini lah. Dosa raja. Yang keempat. Yang keenam. Wa aklu malil yatim. Makan harta anak yatim. Tengate. Beri parcaja. Kak makanya tengate. Anak yatim tengate. Beri na parcajaban orang. Kak ku ngelola hartanya anak yatim. Pas kakak. Toleh. Yang keenam. Makan harta anak yatim. Dosa besar kan kak? Dosa besar. Nah. Yang ke berapa? Keenam. Yang ketujuh, wa ilhadun fil masjid. Nah, berpaling dari masjid. Tak boleh. Berpaling dari masjid. Maksudnya berpaling dari masjid, tak senang ke masjid, benci kepada masjid. Nah, nikah tanpa dosa besar. Tak boleh. Dosa besar. Yang senangnya awalnya senang di masjid, kemudian benci kepada masjid, tak senang ke masjid, dosa raja. Benih dosa kene. Yang awalnya senang ke masjid, kemudian tidak senang ke masjid, tanda ke masjid, dosa raja. Apapun alasannya, dosa besar. Nah, tak boleh. Nah, yang ketujuh. Yang keempat, walladhi yastakhiru, yaitu orang yang melecehkan, menghina,
mencaci sesama muslim. Sama manusia, khususnya sesama muslim. Tak boleh. Dosa raja. Nginaan orang. Nyalian orang. Mencaci orang. Sementara ini yang banyak terjadi di dunia medsos mangke. Gempang orang nyarian orang mencaci. Waduh, perang cacian. Padahal ilmunya banyak. Ilmunya banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata Nabi? Bu'ithu rahmah. Aku diutus untuk menyebarkan rahmah. Walam ub'athu la'anan. Dan aku tidak diutus untuk melaknat. Aku tidak diutus untuk mencaci. Aku tidak diutus untuk abesto. Tidak. Makanya Nabi utus untuk memberikan rahmat. Tak oleh nyalian. Tak oleh abestuan. Tak oleh nyalian. Mencaci, menghina. Tak boleh. Tak boleh. Berarti dosa raja kan? Dosa berapa? Ke-8. Yang ke-9. Nah, terakhir. Dosa 9 terakhir. Kenapa? Wa buka'ul walidaini minal uquq. Membuat kedua orang tua kita menangis karena durhaka anak kepada orang tua. Tengok dosa raja kan? Dosa besar kan? Membuat ibu kita, membuat bapak kita menangis karena ulah kita, ya. Karena kedurhakaan anak kepada kedua orang tua. Saya kenangis sering sepo, saya kenangis orang tua dua, dosa besar. Nah, tengok. Boh, saya tidak pernah bapak ibu menangis. Iya nih ya dan mbak. Nah, kadang ketika anaknya pergi sekolah ngenes atena, nah masuk ke sini kawan. Masuk kan banyak orang yang curhat ke saya banyak. Oh nggak nikah tengkulo nangis, anak nggak nikah nangis terus. Itu masuklah nangis terus. Cuman tak tahu anak coba nangis. Nah, tapi perilaku yang membuat orang tua menangis, nangis di depan anak maupun nangis di belakang anak. Kadang orang tua kan tak ndak nangis di depan anak, tapi ketika anak pergi nangis ke tibian. Cek ngocek sambil nangis. Tuh mak ngari ya tang anak. Ya. Padahal aring kuring. Allah tambah banyak minyak. Apa? Aing mataan keker ka. Kano. Kana punya mana? Kabejan. Aing punya. Mak alat tes dah. Ternyata aing mata. Loh. Mak ngari ya tang anak. Sangang bulan. Aing kandung. Mak tila raja. Boh. Ngenes. Tak boleh. Itu membuat orang tak kira molja anak. Yang membuat hatinya orang tua nangis. Sehingga ngate, dosa berapa kan kawan? Dosa 9. Ya Allah, ternyata kini dosa raja kan. Ngate kan benih mainan kan kelek. Abah ni kamu ayo untung ngaji ini dosa raja kan. Kadang kan in mainan kan. Allah nyon subhana. Kamu ke selamat sekatanya sareng Allah. Qala li Ibnu Umar. Qala berkata li kepadaku siapa Ibnu Umar. Atafarruqu minan nar. Kamu ingin bebas dari neraka? Katanya Ibnu Umar kepada siapa? Taysalah Ibnu Mayyas. Dia berkata Ibnu Umar kepadanya, atafarruqu minan nar. Kau ingin bebas dari api neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan kau ingin masuk surga? Siapa? Ketika kula atanya kampian kira-kira jawaban apa? Empian terus selamat dari neraka bentro masuk surga? Jawaban apa? Engki. Terus masuk surga? Hah? Berarti jawabannya engki. Tanya aki nih kira. Ya. Atafraqu minan nar. Apakah engkau ingin bebas dari neraka, jauh dari neraka, wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan engkau ingin masuk surga? Qultu, ya. Iya wallah. Nah, demi Allah, iya, sangat senang. Engki gak dinto. Napa bener gak dinto? Bo bener. Qala, kemudian Sayyidina Ibnu Umar berkata, ahayyun walidaka? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ditanya Aki.
Untuk bebas dari neraka dan selamat dari bebas dari neraka, masuk swarga. Ahayyun walidak. Apakah orang tuamu, kedua orang tua masih hidup? Qultu. Kemudian Toysalah ibnu Mayyas dia berkata, indi ummi. Ibuku yang masih hidup, yang masih bersamaku. Tang ibu seki abareng beten kaula, apa mon mate, subung umur pon. Nah, qala fa wallah, demi Allah, lau alanta lahal kalam, ketika engkau lembah lembut berbicara dengan ibumu itu, wa at'amaha, lau alanta lahal kalam, lemah lembutlah engkau kepada ibumu, wa at'amataha, dan berikan makan yang sempurna kepada ibumu, palemak ada eri ibuun, pamapan ibuun beri ngakan si fokus, wa at'amataha ta'am, memberikan makan kepada ibunya yang fokus, la tadkhulal jannah, maka engkau akan masuk surga. Tapi majtanabatal kabair, kecuali apa? Engkau melakukan dosa besar. Sesangga kelak. Dikempang kula panjenengan montro masuk surga, lemah lembut kepada kedua orang tua dan memberikan makan sefokus dekat orang tua. Pasampurna ibu kita. Dan kadang-kadang bini nangakan, adik kemana? Restoran, restoran. Milih TV, ayo plasmanan, makan sendiri. Milih, fokus-fokus. Tepak kekiliran na ibu, nasi pecel, petok setengah, ada telur. Capi pak empat, tidak kekek pedes ben. Aduh, hari mak odeng, mak pedes ben odeng. Napa? Capi pak empat je. Korang ajar anak je. Lah coba, pak kok nongkok pak empat capi nah aja. Kita akan benebon je petok setengah berak. Yang melahirkan petok setengah. Sementara mon bini na pameli TV. Tila keluar total 350 ibu ngakan ben biniin kaduaan. Ibu nasi pecel petok setengah. Untuk. Sara beri aduk cukup. Aduk cukup. Karopok merak setong saparo. Ya Allah. Ada tu saraja nih. Jangan mainan karing sepoh. Kalau kita misalnya makan nasi kambing. Nak tu kambing. Kalau perlu lebih. Lah, bapak kau tu perlu. Lebih. Nah, ini kayak gitu. Nah, latadkhulannal jannah majtabatal kabair. Maka akan masuk surga. Kecuali melaksanakan kala dosa yang besar. Tengate dosa yang besar. Muka-muka baik selamat sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Ancaman nikah. Nikah penyebab abad tak masuk surga. Pon muka-muka selamat sarang Allah dari dosa besar. Apaan dosa besar tadi? Ingat, yang pertama adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Yang kedua adalah membunuh. Ya, membunuh jiwa, tak boleh je. Ya, membunuh jiwa tak boleh. Ya. Yang ketiga adalah lari dari perang. Yang keempat, menuduh orang mukmin berzina. Mukminat juga berzina, tak boleh menuduh. Yang kelima, makan makanan riba. Ya, riba. Sebini gila. Wa akalul malil yatam. Malil yatim. Yang keenam, ngakan harta anak yatim. Nomor 7, berpaling kepada masjid. Nomor 8, saling mencaci, menghina, mencaci, mengejek, tak oleh. Nomor 9 adalah membuat kedua orang tua menangis, baik dohir maupun batinnya. Kadang abang kan tak kersenjok ria, apa tak nangis je, ibu tak nangis, batinnya nangis pada ni. Kena tersiksa kena orang tua kena. Pas batin nangis, nangis terus. Pikir anak lah, cek sampai membuat orang tua batinnya menangis. Pun kenikah dosa besar, muka-muka kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa besar sehingga kita mulus, lancar, selamat menuju kebahagiaan di dunia, khususnya kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
ولا الضالين آمين. Moga-moga selamat saja ya Allah. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم اللهم وبارك. صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.